Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, memberi kita nikmat iman, dan mengatur silaturahim ini terjadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabatku sekalian? Bagaimana rasanya sesudah mempraktekkan ilmu senyum? Bicara senyum, menyapa senyum, senyum yang proporsional ya, bukan senyum jaim, senyum yang dipaksakan, tapi karena kita ingin sekali bersedekah, membahagiakan orang. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas tentang tertawa. Jadi Islam itu agama yang sangat manusiawi. Kita ini ciptaan Allah, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan pasti yang terbaik, apa yang dilarang itu pasti buruk untuk kita. Bolehkah kita tertawa? Oh, tentu saja boleh, sepanjang dalam batasan yang pas, supaya tertawa kita juga jadi amal. Ini ada salah satu hadis dalam kitab Adabul Mufrad ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Sulaiman bin Abi Daud mengabarkan, dan dari Ismail Zakaria terus sampai akhirnya Abu Hurairah, beliau berkata dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepada beliau, akila dohik, kurangi tertawa. Fa inna kasratad dohik, karena banyak tertawa tamitul qalba, akan mematikan hati. Jadi bukan tidak boleh tertawa, tetapi kurangi, tidak boleh berlebihan. Kalau orang terlalu banyak ketawa, bergurau, ternyata itu salah satu efeknya adalah hati kita jadi mati. Kalau hati semakin berpenyakit dan menjelang mati, itu berarti kita hidupnya itu hanya diperbudak nafsu. Pernah Ali bin Abi Thalib mengisahkan seperti perahu. Perahu itu akan menikmati perjalanan sepanjang perahu itu tidak diisi dengan air. Tetapi ketika air itu masuk ke dalam perahu, perahu sulit bergerak bahkan tenggelam. Nah, sepanjang hidup kita ini ada di jalan yang Allah sukai, duniawi ini tidak sampai masuk ke hati, maka kita akan melaju dalam hidup. Tapi kalau kesenangan duniawi kita masuk ke dalam hati, kita akan tenggelam. Itulah salah satu ciri orang yang hatinya jadi mati. Dan diantaranya kesenangan duniawi yang sederhana tetapi bisa bahaya, yaitu senang sekali, tertawa, terbahak-bahak, dalam segala urusan dibuat gurauan, lucuan. Dan ini tidak akan membuat kita bisa menikmati zikrullah, tidak membuat kita bisa menikmati Al-Quran, tidak menikmati tahajud, tidak menikmati keikhlasan, tidak menikmati amal soleh. Karena tertawa yang berlebihan itu memang efeknya hati kita jadi mati. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagaimana seharusnya? Bagaimana kalau Rasulullah tertawa? Nah, Rasulullah itu tertawa juga. Ketika ada sahabat-sahabat yang melucu, beliau tertawa. Hanya tertawanya itu tidak pernah sampai terlihat langit-langit mulutnya. Jadi beliau lebih banyak tersenyum. Tapi itu pun sudah membuat puas orang-orang yang berada di sekitarnya. Hati-hati, tertawa yang terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, apalagi sampai terguling-guling, kemudian terus lagi. Biasanya kan kalau sudah melucu, ikut melucu lagi, diada-adakan, apalagi pakai dusta. Melucu dengan dusta, itu jelas dosa. Apalagi melucu dengan menghina, meremehkan bentuk badan orang, itu lebih bahaya lagi. Dan yang paling fatal adalah membuat gurauan, mencari sesuatu bahan tertawaan dengan menggunakan, dengan bergurau atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dijadikan bahan gurauan. Ini
bisa berubah menjadi laknat. Ayo hadirin, kita bahagia itu. Ini ada satu hadis lainnya ya, yang bagus untuk dipahami dari Abu Hurairah, agak panjang, bacakan saja terjemahnya. Pernah keluar bersama sekelompok sahabatnya. Ini sahih ini ya. Lalu mereka tertawa dan saling bercakap. Lalu beliau bersabda, demi Rob yang ada jiwaku di tangannya, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau lalu pergi dan membuat orang-orang itu menjadi menangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mengapa engkau menjadikan hamba-hambaku putus asa? Maka Rasulullah kembali dan bersabda, bergembiralah kalian. Absiru, bergembiralah kalian. Dan berperilakulah yang lurus dan mendekatlah kepada kebenaran. Artinya, jangan pula kita membuat orang jadi putus asa dari rahmat Allah, dari kegembiraan yang wajar, menengah saja. Ya, ketika orang berlebihan, perlu kita ingatkan, karena itu berbahaya bagi mereka sendiri. Tetapi jangan sampai orang pun menjadi hidupnya penuh kesedihan, penuh ketegangan, sehingga suasana hidup ini menjadi murung atau mencekam, padahal Allah pun memberikan naluri bagi kita untuk berbahagia dan bergembira. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan mulai saat ini kalau kita berguraulah jangan sampai jadi dosa, dan boleh bergurau tapi jangan berlebihan. Kalaupun kita tertawa, tidak perlulah terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, apalagi berguling-guling. Kalau mau dekat dengan contoh Rasul adalah cukuplah dengan tersenyum, senyum penuh penghormatan kepada orang yang memberikan gurauannya. Dan cegahlah kalau memang berlebihan. Ya, demikian sahabatku yang baik, mudah-mudahan kajian kali ini membuat kita bisa mengenal bagaimana tertawa yang jadi amal soleh, dan bagaimana menghindari tertawa yang bisa mematikan hati. Terima kasih sahabatku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.